Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muhati, media pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi kelas 6 ya. Namun sebelum kita belajar bersama, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 di tema 4, subtema 1 pembelajaran ke-6. Oke, dalam pembelajaran ke-6 ini teman-teman, kalian akan mempelajari materi bahasa Indonesia dan PKN ya. Bahasa Indonesia itu masih menyajikan informasi hasil penggalian informasi dari teks penjelas atau eksplanasi, dan dari mapel PKN kita akan mempelajari mengenal keberagaman sosial, khususnya dalam bidang ekonomi masyarakat. Oke teman-teman, teman-teman pernah merasakan mati lampu? Pasti suasana akan gelap ya. Nah, dan benda-benda elektronik yang menggunakan listrik juga pastinya ikut padam. Nah, mengapa bisa terjadi mati lampu? Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, di sini teman-teman, ternyata lampu itu dialirkan oleh listrik. Kalau kita lihat gambar ini, ada banyak beberapa yang menyebabkan lampu itu padam. Salah satunya bisa disebabkan oleh petir, disebabkan oleh pohon yang tumbang, bisa disebabkan oleh pekerja lain yang mungkin mengganggu aliran listrik, bisa disebabkan oleh binatang, dan juga bisa disebabkan oleh konstruksi atau penggalian gitu kan. Nah, kalau kalian teman-teman amati gambar ini, ternyata di sini listrik itu dialirkan mulai dari pembangkit listrik hingga sampai rumah-rumah penduduknya dengan melalui proses dan jaringan yang ada seperti di gambar. Oke, langsung saja teman-teman, coba mari kita baca teks berikut ini. Nah, listrik ini memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu gitu ya. Nah, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu. Oke, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan, sesungguhnya ini juga tidak menyukai kejadian mati lampu apabila padam dalam waktu yang cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, terus ada gangguan transmisi atau gangguan distribusi, terus faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Nah, faktor dari luar, gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan ya setelah membaca teks tadi. Pertanyaan pertama, apa topik atau gagasan utama bacaan tadi? Yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Yang ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu
Diskusikan pertanyaan tersebut bersama orang tua kalian ya. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Oke. Selanjutnya di sini, di era globalisasi ini tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri ya. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Nah, di sini ada sebuah kisah, mari kita simak bersama. Lina adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari Lina sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. Benny, Leni, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu. Leni, ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Ben, sini bagi, pokoknya kamu harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragamu sangat kumal, sepatumu juga sobek. Berikan kuemu. Nah, Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin, penjajan kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu. Penghasilan Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai mengangah, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, coba teman-teman jawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Benny menghina? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Oke teman-teman, kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangan ya tentunya ya. Dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Oke, teman-teman. Terus berusaha kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.